Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa'lam anna as-sam'a wal basara babani maftuhani ila al-qalbi yasiru ilayhi kullu ma yadkhulu minhuma. وكم من شيء يسمعه الإنسان أو يراه مما لا ينبغي يصل منه أثر إلى القلب تعسر إزالته عنه فإن القلب سريع التأثر بكل ما يرد عليه وإذا تأثر بشيء يعسر محوه عنه فليكن المريد حريصا على حفظ سمعه وبصره مجتهدا في كف جميع جوارحه عن الآثام والفضول وليحذر من النظر بعين الاستحسان إلى زهرة الدنيا وزينتها فإن ظاهرها فتنة wa batinaha ibrah. Di sini setelah musannif menerangkan bahwasanya kita hendaknya menjaga daripada lidah kita, dan seperti yang kita terangkan bahwasanya lidah itu adalah sesuatu yang bentuknya sangatlah kecil tapi dampaknya sangatlah besar. Maka oleh karena itulah kita disuruh menjaga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara daripada hikmah menjadikan daripada dua bibir dan dua gigi, yaitu adalah untuk menjaga daripada lidah kita tersebut. Coba kalau kita lihat mata kita cuma satu penjagaannya, tapi kalau lidah itu gigi penjagaannya atau gusi, habis itu bibir lagi yang menjaga. Supaya apa? Supaya kita jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu mengucapkan daripada sesuatu yang tidak-tidak. Sayyiduna Luqman Al-Hakim, beliau mengatakan kepada anak beliau, "Lau kana al-kalamu min dhahabin lakana as-sukutu min fiddah, lakana as-sukutu min dhahab." Lau kana al-kalamu min fiddatin lakana as-sukutu min dhahab. Kalau seandainya ini pembicaraan kita diumpamakan bagaikan perak, saking mahalnya ini pembicaraan kita diumpamakan bagaikan perak, niscaya diamnya kita itu bagaikan emas. Mana larang lah emas lawan perak? Pastinya emas jauh lebih larang daripada perak. Karena lidah ini sangatlah tajam. Bahkan lidah ini terkadang kita niat baik berbicara, orang yang mendengar lagi napakah, bena masalahkah di rumah, hanyar mentok bakalahian ya, udah laki bini, padahal kita kada menyinggung napa-napa. Bagus saja bandiran ini, tapi telinga yang mendengar nih panas berdahulu sudah hatinya. Makanya coba kalau kita berdiam aja lebih aman daripada kita berbicara. Nah, setelah kita menjaga daripada lidah, maka kata beliau hendaknya kita menjaga daripada mata dan telinga kita. Karena kita ini disuruh untuk menjaga daripada hati kita. Hati ini bagaikan ruangan daripada rumah. Hati ini bagaikan ruangan daripada rumah. Kalau kita mau rumah kita itu tidak dikotori oleh debu, maka kita harus menjaga daripada rumah tersebut. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu adalah tutup jendelanya dan tutup daripada pintunya dan lain sebagainya. Mata itu bagaikan pintu, telinga itu bagaikan jendela. Kalau kita mau membersihkan rumah, ini jalan orang lewat terus batu bara nih, pian pakai apa tuh ngarnya vacuum cleaner kah? Biar saban jam pakai vacuum cleaner, debu masuk terus. Kada mau bersih rumah itu. Apalagi amunnya lagi musim apa loading ngarannya itu, begawian terus orang. Apalagi nang rumah di jalan holing sana, wah itu debu nah. Artinya aku hendak bersih rumahku, pintu kada ditutup, jendela kada ditutup, pakai vacuum cleaner, imbah diberasihi datang pulang debu, imbah diberasihi datang pulang debu. Karena apa? Karena jendela dan pintunya kada ditutup. Amun hendak memberasihi, tutup dulu pintunya, tutup dulu jendelanya, hanya diberasihi. Nah, itulah hati. Ada jendelanya. Apa jendelanya? Yaitu adalah mata dan telinga.
Kalau kita mau bersih hati kita, jaga mata kita, jaga telinga kita. Karena dengan pandangan mata, hati ini cepat berubah-ubah. Dengan kebanyakan daripada mendengar, hati tersebut menjadi berubah-ubah. Dahulu artinya melihat bini rasa bungas benar. Wah, pokoknya pembungasnya bini aku. Tapi nya kada dijaganya matanya, imbah ada lewat bebinian lain canganginya, imbah lihatinya binian lain canganginya, pena rasa ada kurang biniku, apa nenek pena tuh bagus nah. Kenapa nya kada menjaga mata? Akhirnya apa? Berpengaruh ke hatinya. Ya Allah, artinya sekalinya banyak lagi nambungas pada bini aku. Pena nyalain pang jar amun nang kayak itu nah. Iya, nang hendak bebini ulang dah. Ya kalau gara-gara apa? Mata kan terjaga. Makanya guru kita dulu Al-Habib Abu Bakar Balfaqih, beliau Amidur Ribat menggantikan Habib Salim. Kata beliau, alhamdulillah di Hadramaut ini bebinian seberataan bercadar. Coba kalau seandainya kada bercadar, kesian nang kada bungas. Kasihan bebinian nang kurang di dalam segi fisik, kasihan nang belum belaki, kasihan nang sudah belaki juga. Kenapa? Amunnya melihat nang penata bungas, taubah hati. Dengan sebab bercadar tadi, akhirnya apa? Akhirnya orang kada tahu. Jadi apa? Merasa bini seorang tukang paling bungas dah. Nah, penang lain nang kayak tunggul seberatan. Baju hirang seberatan. Imbah boleh ke rumah, oh bungas benar bini kok. Nang lain apa? Nang kayak tunggul seberatan. Wah, kata. Tapi amunnya setumat-tumat melihat sini, setumat-tumat melihat sini, setumat melihat sini. Nah, itu bahaya itu. Iya, nang akhirnya ada ketertarikan di dalam memperbuat maksiat. Gara-gara apa? Gara-gara inya kada kau menjaga daripada mata. Begitu juga telinga. Kadang kita lawan orang baik benar. Baik hubungan kita. Gara-gara ada yang memanasi, mengompori di higa. Kawan nikam merancak berdua lo nikam itu di hadapan nikam aja benar baik. Di belakang nikam tuh menyambati benar aja. Berubah langsung hati kita. Oh iya kah? Oh, artinya sekalinya bahaya kawan musuh dalam selimut, sekalinya artinya serigala berbulu domba ini kawan. Ini gara-gara apa? Gara-gara kada menjaga telinga. Harusnya kalau seandainya ada mendengar kayak itu jangan langsung diterima, tapi bagusnya lagi jangan didengari. Amunnya pena ada nang pena hendak mau ngompori berani diam aja. Amunnya hendak bupandir kayak itu artinya di hadapan orang aja kena. Jangan di belakangan. Amunnya di belakangan tuh itu bangalihnya. Nang bahayanya pulang orang sekarang imbah mendengar orang bupandir tanpa klarifikasi jar orang wahin itu langsung aja difonisnya, langsung aja dijudge loninya daripada orang tersebut dan lain sebagainya. Jadi apa? Makanya kita harus menjaga mata dan telinga kita. Dan kalau kita kada bisa menjaga mata dan kada bisa menjaga telinga kita, akhirnya apa? Ini timbul nih penyakit daripada hati. Ya ibarat nangkai rumah tadi, rigat terus. Pakaian apapun daripada vakum cleaner, istighfar berapapun kita membaca istighfar, salawat berapapun kita membaca salawat, imbah bernya bersih rigat pulang. Karena apa? Mata kita kada terjaga, telinga kita kada terjaga. Dan nang lebih bahaya lagi apa? Mata dan telinga ini merubah daripada prinsip hidup kita. Kita sebenarnya awal-awalnya setiap daripada fitrah manusia itu kada tahu di orang. Nang apakah orang hendak memfonisnya? Orang hendak menyambati nang apakah loninya? Kada terpengaruh. Baju gen bebarang aja. Tapi gara-gara mata, oh, anu pena lusuh sudah bajuku jar. Artinya abayaku nenek-nenek aja artinya amun hadir. Coba amun itu nah. Wah, abayanya buga terus, saban minggu berganti terus. Emasnya lihat aja sampai siku. Amunnya aku artinya ya Allah kada ada emas, pakai sapuhan aja artinya. Gara-gara apa ini? Gara-gara pandangan, gara-gara telinga. Akhirnya apa? Inya hendak dipuji lawan orang. Oh, si anu lebih dipuji daripada aku, padahal sama aja gawin non aku. Kenapa inya lebih dipuji oleh orang? Nah, makanya itu yang menyebabkan bahaya di dalam hati kita. Padahal kita ini dianjurkan oleh syariat agar menjauhi daripada riya, agar menjauhi daripada sum'ah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW,
beliau itu Rasulullah SAW ditanamkan di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Karena para anbiya itu di mana meninggal dunia, disitulah ditanamkan. Jadi Rasulullah SAW itu ditanamkan di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya meninggal bapak beliau atau abah beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditanamkan? Di samping daripada magamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena apa? Ini adalah mertuanya Nabi dan bapaknya daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di dalam hati Sayyidina Aisyah Pak, artinya rumah halus saja kada ganal Bang. Karena kayak kita Bang bilang rumah sudah ganal pun hendak mengganali pulang. Sekedarnya aja. Artinya jar Sayyidatuna Aisyah, aku sisakan kesan aku kena ditanam di higa Rasulullah, di higa abahku. Sekalinya Pak, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu ketika mau meninggal dunia mengirim daripada anak beliau kepada Sayyidina Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, saya memohon agar bukan atas nama Amirul Mukminin, atas nama Umar bin Khattab, karena atas nama Amirul Mukminin otomatis wajib diikuti perintahnya. Kata beliau, atas nama Umar, saya sangat kepengen agar ditanamkan di samping daripada magamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena saya berjuang dengan Rasulullah, maka saya pengen ditanamkan di dekat daripada magamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah mendengar seperti itu, beliau pun memberikan daripada itu. Akhirnya Pak, magam Rasulullah, magam Sayyidina Abu Bakar, magam Sayyidina Umar. Dan tersisa ada satu tempat lagi di situ. Satu tempat lagi tersisa. Kesana Pak, rencana Sidin hendak bertanam di sana. Sayyidina Aisyah ini. Sekalinya Pak, pas sudah akhir hayat beliau, jar beliau, aku jangan ditanamkan di sana. Aku ditanamkan di Baqi aja. Karena apa? Orang bingung, artinya ada kesempatan besar ini. Nyata di higa Rasulullah pas ini. Karena sudah dihalat Sayyidina Abu Bakar lawan Rasulullah. Akhirnya jar Sayyidatuna Aisyah, karena aku kutannya setelah aku meninggal ada rasa sum'ah, ada rasa daripada riya, hendak dipuji orang, hendak orang tuh dipandang orang baik. Ketika aku ditanam di higa magam Rasulullah, istri-istri Rasulullah yang lain di mana? Dibagi. Akhirnya orang menyambat apa? Oh, berarti istri Rasulullah yang terbaik Sayyidatuna Aisyah. Buktinya, coba lihat ditanam di higa Rasulullah. Jersidin aku kutan, kalau pina aku merasakan daripada hendak dipuji itu setelah aku meninggal. Maka Jersidin agar sama rata dengan istri-istri Rasulullah yang lain ditanamkan akhirnya dibagi. Wah kata, ayo makanya Pak, menjaganya para sahabat, menjaganya para istri Rasulullah SAW agar tidak dipuji walaupun setelah meninggal. Kita belum meninggal lagi, hendak benar dipuji orang. Ini meninggal dunia amunnya kita mungkinlah kalau ada kesempatan. Artinya di asam-asam ini wali besarnya guru A. Pian artinya ada tawaran. Di Andak artinya di higa kuburan Sidin. Wah pokoknya aku harus di situ. Dalas betimpasan lawan-lawan sekira apa? Sekira parak lawan guru tadi. Sekira apa? Artinya nyaman dipuji orang. Nah ini Bang, orang dekat lawan guru itu. Ini Sayyidatuna Aisyah mengajarkan kepada kita agar kita menjaga daripada jangan ketujuh populer, jangan ketujuh dipuji orang. Sampai-sampai hendak meninggal dunia sering pikir ya Allah, oh kada jadi kada wani ulun bertanam di sana. Karena apa? Takutnya dipuji orang kena. Akhirnya orang menyangka sesuatu yang lebih daripada yang lain, padahal sama aja. Ini adalah istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Di manakah bertanam? Di manakah kada jadi masalah? Hendak di asam-asam, hendak di jorong, hendak di Kintab, hendak di Kota Baru, hendak di manakah? Sarah aja hendak di hutan sana kah? Pandangan Allah Subhanahu wa taala dan pandangan makhluk berbeda. Mungkin gara-gara kita awalnya dipandang sama Allah Ta'ala, gara-gara kita minta pandangan daripada makhluk, akhirnya apa? Allah SWT berpaling daripada kita. Wal'iyatubillah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Jangan sampai ada ketujuh dipuji orang, ketujuh disambat orang baik, ketujuh artinya aku ini orang hebat dan lain sebagainya. Wah kata. Dan ini kita dengar dari Sayyidatuna Aisyah, dari guru-guru kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Hasan rahimahullah SWT, beliau
ketika meninggal, hendak meninggal nih, aku hutannya sebutin aja. Kalau pindah banyak menyembahyangi aku. Dan ketika banyak menyembahyangi aku, akhirnya apa? Perasaan aku bahwasanya aku orang hebat disembahyangi orang banyak. Makom aku kena diziarahi orang banyak. Itu hati-hati itu, sum'ah ba'dal maut itu. Itu ngarannya ketujuh dipuji orang setelah meninggal. Masih hidup, dipikirkan sudah mati. Artinya kena ditanam di sini kena andaki pelang lah kubah wali ini supaya dia nur. Jangan berani-berani kita itu. Amunnya orang mandaki ayo. Tapi amunnya kita mulai awal sudah kena olahkanlah kubah lah. Kena anulah di sana makam wali ini sum'ah ba'dal maut. Ini yang ditakutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau ditanamkan di bage. Kata para ulama di antara hikmahnya kenapa beliau ditanamkan di bage, yaitu adalah apa? Nanti Sayyiduna Isa diturunkan di akhir zaman menemani daripada Imam Mahdi, melawan dan memerangi daripada Dajjal. Nanti bakalan ditanamkan di samping daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi. Coba kalau seandainya Sayyidatuna Aisyah ditanam di sana, Sayyidina Isa di mana? Akhirnya diantaranya itu Allah Subhanahu wa taala menimbulkan daripada perasaan tersebut kepada Sayyidatuna Aisyah supaya ada ruang bagi Sayyidina Isa radhiyallahu subhanahu wa taala anhu wa sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi wa hakadha. Jadi apa? Penting kita menjaga daripada pandangan, penting kita menjaga daripada telinga kita agar hati kita terjaga. Hati kita terjaga daripada apa? Daripada ujub, daripada riya, daripada sum'ah. Apa ujub? Asy'ur bin nafas. Apa asy'ur bin nafas? Artinya seberataan nang di sini nih ya gara-gara aku bang. Dulu asam-asam nih pokoknya waktu sebelum aku jadi pejabatnya di sini, uyuh benar kampungnya. Gara-gara aku berubah kampungnya. Itu asy'ur bin nafas ngarannya. Merasa inya nang menggawi. Wah kata. Ini sangat ditakutkan oleh para ulama radhiyallahu subhanahu wa taala anhum. Nah, jadi apa? Kita tadi jaga telinga, jaga mata kita. Kenapa tadi? Jadi kita suruh dijaga ini. Karena bahayanya hati itu sedikit aja terpengaruh, gampang banget terpengaruh. Dan amunnya sudah terpengaruh, ngalih bener menghilangi daripada pengaruh itu. Amun sudah terpengaruh nih hati ngalih benar menghilangi daripada pengaruh itu. Modelnya tadi dahulu zaman kada Instagram, dahulu kada zaman daripada TikTok lain sebagainya. Sareh orang tahu kah kada gara-gara ada TikTok, gara-gara Instagram, ini gara-gara mata telinga nih. Akhirnya apa? Semua daripada apapun kegiatan hendak diliput orang. Apa ini? Ini penyakit hati ini. Ketujuh diliput orang, ketujuh di ini orang, penyakit hati nih. Ini amun sudah penyakit itu menempel di hati, ngalih benar atau membuangi. Jadi hati ini cepat terpengaruh dan ngalih menghilangi daripada itu. Makanya ini istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum terjadi yang seperti ini lebih baik kita cegah daripada mengobatinya ngalih benar. Apalagi hati ini luar biasa ngalihnya mengobatinya. Sampai-sampai Al-Imamul Ghazali rahimahullah SWT di bab zakat beliau menyebutkan kalau seandainya nih artinya orang ini hatinya rusak, pokoknya ujubnya iya, sum'ahnya iya, riyanya iya, takaburnya iya, penyakit hati macam-macam di hati nih. Dan karena kau membersihi hati itu kecuali belajar lawan buhan ulama dan solehin. Amunnya inya belajar lawan ulama dan solehin, inya kada kau begawi lagi. Artinya jar Imam Ghazali tinggalkan gawian, umpat belajar buhan ulama dan inya diberi zakat. Jadi amunnya orang ada mengeluarkan zakat bari orang itu atas nama apa? Atas nama fugara dan masakin. Karena banyak ada kau begawi lagi gara-gara membersihi daripada hatinya. Saking pentingnya daripada apa? Mu'alajatun nafas tersebut. Naam, hakada. Jadi apa? Kita harus menjaga itu. Terus kata beliau, harusnya kita mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihi 'anil atham wal fudul. Kita menjaga daripada anggota dan organ tubuh kita ini daripada segala apapun dosa dan apapun daripada yang namanya fudul. Fudul ini bahasa orang sekarang kepo. Ketujuh mengurusi urusan orang. Hendak tahu terus ya fudul nih. Kenapa itu jar? Kenapa itu? Kenapa ini? Ini fudul nih. Jar Abdul Haddad, hati-hati. Jangan ketujuh fudul. Jangan ketujuh kepo. Ya kepo.
Apalagi ketujuh mengurusi orang lain. Iya nih kepo ini apa ngarannya bening sanakan aja lawan apa tadi hendak tahu mau urusi urusan lain, ini ngarannya fudul. Wal yahdhar minan nadhari bi'ainil istihsan ila zahratid dunya wa zinataha fa inna dhahiraha fitnah wa batinaha ibrah. Dan jersidin hati-hati mata kita ini ketika melihat dunia nih, jangan sampai bi'ainil istihsan, melihat itu takicap-kicap, terliur-liur melihat dunia. Motornya itu bungasnya lah motornya. Ini bi'ainil istihsannya. Apabila juga kah aku bisa Pajero Sport nah kayaknya tuh bungasnya lah Pajero Sport itu. Terliur-liur nang kayak melihat ampalam nang belum masak sah. Ampalam-balan. Gelang emasnya bagus benar, emas apa tuh? Emas Madinah, emas Makkah tuh jar. Ini bi'ainil istihsan ini. Artinya abayanya bungasnya. Akhirnya apa? Inya mengagung-agungkan daripada dunia tersebut. Ini jersidin hati-hati. Karena apa? Karena dunia ini fa inna dhahiraha fitnah. Secara zahir inya fitnah. Terus apa? Wa batinaha ibrah. Kalau secara batin itu adalah suatu pembelajaran bagi kita. Nah, kayak apa caranya nih? Ini bakalan diterangkan sama beliau. Wal ainu tanzuru ila zahiri fitnatiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Jadi apa? Kita punya mata ini secara zahir kita pandang bahwasanya ini fitnah dunia ini. Tapi secara batin kita mengambil bahwasanya itu adalah suatu pelajaran daripada kita. Nah, kayak apa caranya ini? Wa kam min muridin nadhara ila syai'in min zakharifid dunya famala biqalbihi ila mahabbatiha wasa'yi fi jam'iha wa imaratiha. Maka jersidin karena apa? Karena betapa banyak daripada seorang yang awalnya ini hendak berparak dengan Allah Ta'ala, hendak berparak dengan Rasulullah, gara-gara inya melihat melihat motor orang benar bagus benar, melihat rumah orang benar baik benar, kagumnya melihat itu, melihat gelang orang emas orang benar bagus benar, melihat cincin orang benar bagus benar, kagumnya. Akhirnya apa? Akhirnya ini gara-gara melihat itu dengan kekaguman membatalkan daripada mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Rasulnya. Akhirnya apa? Gawiannya mengumpulkan dunia. Pokoknya aku mulai esok harus begawi. Karena tahu majelis tinggalkan, sembahyang ku tinggalkan, apapun ku tinggalkan demi mendapatkan daripada Pajero Sport nak ampunan itu. Supaya mendapatkan Lexus nak kayak orang itu, supaya mendapatkan Lamborghini nak kayak orang juga, supaya mendapatkan emas 99, emas Madinah, emas Mekah nak kayak orang juga, supaya bisa abaya nak kayak orang juga, supaya bisa gamis nak kayak orang juga, supaya bisa rida nak kayak orang juga, supaya bisa make up nak kayak orang juga. Oh, artinya harus pakai Wardah ini. Gara-gara apa? Gara-gara bunga sebenarnya. Oh, ini harus pakai kenapa-napakah? Oh, ini ngarannya ada eyeshadow, ada eyeliner, ada kenapa-napakah? Ini bukan babiniannya, penggawiannya. Oh, bukan bapak-bapak juga. Aku ini artinya hendak juga bisa brewok nang kayak Habib anu tuh napenda bagus benar. Harus aku sulam janggut aku nang kayak dia. Ini apa? Gara-gara apa? Bisa duit kereda. Akhirnya apa? Sembahyang tinggalkan supaya apa? Kawa operasi hidung supaya mancung juga nang kayak orang. Mata sekira galak ya orang kayak orang. Kaning kayak tabal juga nang kayak orang. Brewok tebal juga. Pokoknya amunnya aksi itu Bang hendak. Ada tahu kisah? Gara-gara apa? Gara-gara inya nazar dunia bi'ainil istihsan tadi. Gara-gara itu nang ditakutkan apa? Sibuk akhirnya. Nang awalnya inya hadir majelis ta'lim, nang awalnya inya sembahyang, tinggalkannya supaya mengumpulkan daripada dunia tadi, kada sempat mengumpulkan, meninggal dunia berdahulu. Nah, ini nang dikutanakan. Ayo, awalnya nyamannya sudah hidup. Bokalah amunnya orang sudah memandang dunia dengan ainul istihsan kada nyaman lagi hidup dah. Kalau orang memandang dunia dengan pandangan penuh kekaguman kada mau nyaman lagi dah. Karena apa? Karena dunia ini kadada kepuasannya. Semakin kita mengejar daripada dunia tadi, semakin kita mengagumi dunia, semakin banyak daripada sesuatu yang kita kejar. Imbah nang kayak make up tadi. Awalnya nang 500.000. Nah, pakai nang 500.000. Ada keluaran nang 5 jutaan. Oh, rasa kurang pulang.
ada pulang keluar nang 10 juta. Tas. Artinya tas dulu awalnya nang 100 ribuan. Asalnya artinya tas Indomaret kan cukup aja sudah. Oh ini kan kawa harus Gucci tas aku. Ya kan Gucci kan artinya. Artinya kada lagi harus jam. Dulu kawa aku aja pakai jam apa? Nang anu tuh Casio. Wah ini artinya harus pakai Rolex. HP awalnya HP cukup aja nang bobohan Samsung, bobohan Xiaomi, bobohan apa ngarnya Vivo macam-macam. Nang murah-murah aja 1 juta. Gara-gara melihat kawan iPhone 25 juta hendak juga. Ini nih. Gara-gara apa Indonesia. Soalnya dunia ini apa? Kelezatan itu fata morgana. Fata morgana tahu lah, fata morgana lah. Kita mau berjalan di waktu nang panas luar biasa tuh. Di aspal rajen atau di tengah gurun pasir, di jauh-jauh nang kayak ada banyu. Kayak ada banyu. Sekali kita paraki kada ada lagi banyunya. Apa ini fata morgana karena kata dunia ini. Fata morgana aja. Kenikmatannya fata morgana sebenarnya. Kita nih nimbah nang tadi bisa tas sudah nih pakai jam Rolex sudah ada pulang keluaran Rolex nang hanyar kada bagus lagi Rolex tadi. Nah sudah bisi motor Fortuner sudah bisi keluar pulang Fortuner keluaran hanyar Gen 5 tahu Gen berapa kah sudah ini rasa kada bagus pulang bisi CR-V dulu sekalinya keluar pulang CR-V turbo hybrid 800 juta harganya bahkan bagus lah loh sekalinya si RV aku tuh dulu aja hendak pula karena apa? Karena puasnya nang bebuhan nang bebini ya juga tak artinya aku hendak bebini 2 aja pokoknya mbah itu sudah kada mikirkan bebinian lagi dah mbah sudah bisi bini 2 ini istilah kekanakan ini cuaks ya apa artinya itu adalah omong kosong imbas sudah berbini 2 hendak pulang sudah berbini 2 bini 3 hendak pulang ada hakada sudah bisi mobil hendak pulang nang lain bisi rumah hendak pulang bisi emas hendak pulang bisi hakada makanya hati-hati kita memandang dunia bi'ainil istihsan itu membahayakan diri kita sendiri itu menghilangkan kelezatan yang kita punya kita sudah ada nang bisi sudah ada bisi sesuatu udah gonaah. Ini yang penting karena kekayaan itu kada ada batasnya. Dengan apa kita membatasi daripada kenikmatan? Dengan gonaah merasa cukup dengan yang ada. Alhamdulillah bisi jua motor betapa banyak orang yang kepanasan berkendaraan nambah kendaraan alhamdulillah bisi jua kendaraan orang bang ada yang bisa beda tinjak aja nang bisa sepeda tinjak alhamdulillah banyaknya orang berjalan batis nang banyak berjalan batis alhamdulillah kau berjalan betapa banyak orang nah hendak berjalan mata kada belensa alhamdulillah kada belensaan banyaknya orang hendak kau melihat dan lain sebagainya rumah alhamdulillah juga betapa banyak orang di luar sana nang menyewa alhamdulillah betapa banyak orang di luar sana nang kada kau menyewa guring di bawah kolong jembatan alhamdulillah juga ada kolong jembatannya hakada amunnya kita merasa cukup dengan yang ada itu adalah penutup dan kunci daripada supaya kita merasa nikmat dengan yang ada dan amunnya sudah kita gonaah jangan lagi pernah boleh lihat pulang nya gonaah kalau artinya jangan lagi sudah aja cukup aja sudah alhamdulillah juga bisi emas 2-3 gram orang banyak kan kada bisi napa-napa bujur tuh aja sudah 2 hari 3 hari iya pulang kenapa gara-gara mata melihat gara-gara telinga kada dijaga karena hati ini sur'ah daripada ta'assur cepat sekali inya terpengaruh terus kata beliau fayambaghi laka ayyuhal murid an taghudda basaraka an jami'il kainat wa la tanzur ila syai'in minha illa ala qasdil i'tibar. Jadi sedin kita tahu sudah bahwasanya dunia ini fitnah itu tadi kita bisi mobil hendak pulang yang lain bisi bini hendak pulang yang lain sudah cukup alhamdulillah bisi bini banyaknya di luar sana orang yang kada dapat jodoh masih sudah bisi bini hendak bisi anak alhamdulillah juga sudah bisi bini bisi anak banyaknya orang hendak bisi anak nah sudah bisi anak artinya lakian aja alhamdulillah sudah lakian banyaknya orang yang bisi anak masih bisi anak lakian binian anak lebih lagi artinya anak memproduk banyak lagi dan sebagainya lah sudah cukup apa yang ada kena ada aja sudah waktunya muqaddar indallah sudah apalagi masalah rezeki ini kita jangankan orang beriman orang kafir aja sudah dijamin
oleh Allah SWT daripada rezekinya. Sayyidina Ibrahim alaihissalam pada suatu hari didatangi daripada pengemis, dan pengemis ini umurnya sudah 70 tahun. 70 tahun sudah pengemis ini umurnya, dan pengemis ini ternyata orang kafir. Kada diberi jamuan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa? Turun malaikat diutus oleh Allah SWT. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tidak menjamu daripada orang tersebut? Kata Sayyidina Ibrahim, karena orang tersebut adalah orang kafir. Ketahuilah wahai Ibrahim, sesungguhnya aku telah memberi rizki baginya selama 70 tahun. Aku adalah Tuhannya, aku yang menciptakannya. Dia bermaksiat kepadaku, tetap aku beri rizki. Ikam artinya kedahakun memberi itu. Dalam artian apa? Orang kafir pun diberi rizki oleh Allah SWT. Apalagi orang beriman. Orang beriman ini sudah dijamin oleh Allah SWT daripada rizki. Amunnya karena dapat di dunia, di akhirat dapat. Semakin banyak kita mengambil rizki kita di dunia, berkurang kenikmatan kita di akhirat. Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia, derek beliau atau baju besi beliau untuk peperangan itu tergadaikan. Beliau berapa hari kadang kelaparan. Ini Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah SWT, dan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin daripada orang yang terdahulu ataupun yang akan datang, Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dunia ini itu tadi seperti yang ulun terangkan, itu cuma sekedar fata morgana, tidak bisa kita nikmati benar-benar. Kenikmatan yang benar yaitu adalah apa? Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah yang terbaik dan itu bakalan kekal selamanya. Wah kada. Jelas ya? Jadi kita punya mata, kita punya telinga, itu semua kita pandang dengan zahirah fitnah. Akhirnya apa? Kita tidak ingin memiliki daripada dunia tersebut kecuali apa yang dibagikan oleh Allah SWT. Dan seperti yang ulun terangkan tadi, rezeki itu sudah muqaddar dari Allah. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwasanya seseorang tidaklah meninggal dunia kecuali rezekinya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sudah tertulis, sudah rezeki kita, dan kita kada bakalan meninggal dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan daripada rezeki yang sudah tertulis. Nah, makanya kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala agar diberi rezeki yang sesuai dengan kadar dan ukuran dan yang kita mampu. Karena apa? Kadang orang diberi Allah SWT daripada kekayaan terlalu cepat, inya kada mampu lagi, iya nang gawian, melakukan daripada maksiat, duitnya ditukarkannya ke sabu, duitnya diolahnya kesan apa ngarannya bejudi, duitnya diolahnya kesan tulak ke diskotik dan lain sebagainya, main bebinian dan lain sebagainya. Karena apa? Nya kada mampu. Makanya kita minta rezeki Allah Ta'ala agar rezeki itu sekedar kemampuan kita. Bagaimana kita menjalani daripada rezeki tersebut, dan jangan kita sekali-sekali mempercepat daripada hendak supaya dapat rezeki banyak. Mbak apa? Akhirnya ini diantaranya nih orang-orang hendak cepat sugih, berjudi, apalagi menipu orang. Jangan sekali-sekali berani-berani. Karena apa? Rezeki kita sudah muqaddar dari Allah. Sudah ada ininya. Semakin cepat kita menarik, semakin habis rezeki kita, semakin cepat habisnya. Makanya kita jangan bingung. Orang itu artinya sugih benar dulu sih dinta. Harus sekali melarat ini jar. Bagian rezekinya habis sudah. Ada juga Pak, orang itu dulunya miskin, sekalinya sugih di akhir umurnya. Karena ini kada bakalan meninggal dunia kecuali rezekinya sudah dibagikan oleh Allah SWT. Kalau rezeki kita sudah ditentukan sama Allah Ta'ala, napa nang kita gusarkan? Apa namolah hati kita kada tenang? Udah tenang. Yang penting kita begawe, nanti Allah SWT bisa mengatur apa yang terbaik bagi kita. Karena apa? Kita ini bagaikan anak kecil. Permintaan kita itu kadang tidak sesuai dengan kita. Tahu anak kekanakan lah. Pian rajin ini bubuhan nang bisi anak nih tahu nih. Kita berjalan ke pasar lawan anak. Amunnya lelakian ketujuh motoran mobil-mobilan. Jadinya melihat mau bagusnya mobilnya itu aja. Ini kekanakan nih. Ma, artinya anak mobil itu kuitannya ada aja duit sebenarnya anak nukarkan mobil itu. Jadi anak ini melihat mobil ini warna abang bagus benar hendak nang itu. Jadi dilihatin nang kuitan. Sekalinya bannya patah. Bannya patah. Mbak itu soknya nang ini ada nang patah, ada nang bancar, anunya apa ngarannya nih, kabinnya dan lain sebagainya. Jadi nang kuitan jangan nang ini. Tapi jangan kuitan itu aja nah. Motor nang sebutingnya itu aja nang warna hirang. Motor nang warna hirang. Jangan nak kada ulun hendak nang warna abang. Jangan nang kuitan ini rusak. Kada baik. Pokoknya ulun kada tahu ya. Kayak apa hendak nang warna abang. Ini kekanakan nih.
Nah, itulah kita ini. Makanya minta sesuai nama muqaddar indallah sudah. Nang sesuai dengan takaran kita. Amunnya kita minta, ya nang, ya Allah, hancapi sudah. Ulun kada tahan lagi hidup membujang. Santai. Minta lawan Allah SWT agar diberikan jodoh di yang tepat pada waktunya. Karena apa? Amun kita terlalu maksa, akhirnya diberi juga. Nah, karena kan tadi, orang yang memaksa benar, pindah bepangsar benar sudah, guling di pasar, mau kada mau nang kuitan nyulungnya. Padahal ini bukan yang terbaik baginya. Makanya minta, ya Allah, artinya ulah nak minta jodoh, sarah aja berapakah umurnya kita. Nang terbaik, nang cocok ulun. Hendak sugih, maka itu juga hendak sugih. Ya Allah, berikan ulun kekayaan di waktu yang muqaddar, yang pas buat ulun. Ya Allah, hendak bisi mobil di waktu nampas ulun. Amunnya kada ya nang nah kayak kekanakan tadi hendak motor habang pokoknya rusak karena akhirnya itu kada cocok loninya. Wah kata, jangan memaksakan. Pinta lawan Allah Ta'ala, selalu kita meminta, tapi meminta dengan sesuatu kebaikan. Makanya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri, guru kita dulu, setiap kali beliau berdoa pasti beliau ujungi doa itu. Beliau kasih apa aja orang tuh penutup. Setiap apa? Minta ya Allah, misalnya hendak sugih, hendak rezeki nang banyak, hendak bisi anak nang soleh, hendak bisi bini nang bungas atau saja itu. Apa? Ditutup dengan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Di dalam kebaikan, di dalam kelembutan daripada engkau, dan di dalam segala afiah, tidak ada di sana bencana ataupun musibah ataupun cobaan. Itu yang dipinta. Wah kata, ini kada, ya Allah, ulun hendak sugih, akhirnya beri Allah Ta'ala kesugihan, padahal kada pas lagi. Akhirnya apa? Penyakitan, habis duitnya kesan bawa obat aja. Wah, karena kada pas lagi. Sugihnya kada pas, belum waktunya. Nah kayak kekanakan nang hendak motor habang tadi, padahal nang bagus warna hirang. Wah kata. Teruslah. Nah, terus secara batin kurang, hendaknya kita memandang wala tanzuru ila syai'in minna illa ala qasdil i'tibar. Tidaklah kita melihat dunia kecuali untuk segi pelajaran. Wa ma'nahu, maknanya apa? An tadhkura 'inda an-nadhar ilaiha annaha tafna. Ketika kita melihat dunia, kita ingat bahwasanya dunia ini bakalan hancur, bakalan punah. Dunia bakalan punah, bakalan habis. Betapa banyak sudah rumah-rumah orang narubuh, betapa banyak daripada sisa-sisa bangunan, betapa banyak sudah mobil yang jadi bangkai di bengkel, betapa banyak daripada ini lain sebagainya. Bebinian bungas-bungas matian sudah. Ya kalau ya Allah meninggal sudah acil nih tole, umma bungas benar sidin tu baharijar. Ulun ini rusak benar lawan sidin tu baharijar. Ditinggalkannya dahulu sudah tafna. Paman itu bungas benar dahulu. Aku nih hendak benar jakanya dipinang sidin, aku terima langsung. Biar artinya jujurannya artinya sehelai daripada bangarnya cincin aja. Cincin daripada besi kita jadi masalah. Saking muasnya meninggal sekalinya sidin. La haula wala quwwata illa billah. Tafna. Wah kata. Terus wa tadhhab, dan bakalan musnah semua, hilang, pergi. Wa annaha qad kanat min qablu ma'dumah, dan dunia ini ada setelah tiada. Ini nang hadir nih. Nang ada ini sebenarnya dulunya kadeda. Ikam ini dulu waktu aku dia sama-sama nyar pindah kadeda lagi aja. Dasarnya kayak itu bang, sudah pian gen sebelum ada asam-asam kadeda juga dulu. Sebelum nang tuha-tuha sebelumnya kadeda juga dulu. Dulu artinya musola nih kadeda. Hanya raja ada kayak itu bang, sudah dulu kadeda HP ini dasar itu bang dunia ini. Sebelumnya kadeda lalu ada imba ada hilangan peluang umah dulu jar sidin itu nama takmir masjid kadeda lagi sudah sidin. Wah kata wa annahu kam nadhara ilaihi ahadun minal adamiyin fadhhaba wa bagiyat hiya, dan bahwasanya kita ini betapa banyak melihat daripada manusia, melihat daripada pernak-pernik dunia, melihat daripada kawan dan sebagainya, hilangan sudah kawanan. Artinya aku tuh seruntung orang bersepuluh. Wah ini orang berdua aja lagi jar. Padahal mau baik bener nang meninggal berdua tuh jar. Karena ada urusan anak baik anak buruk, sudah sampai umurnya meninggal. Dan itu harus sudah meninggal itu. Terus apa? Wa kam tawarasaha khalafun an salaf. Betapa banyak orang yang mewarisi daripada orang-orang pendahulunya.
Imbah meninggal nang ini nang mewarisi. Imbah meninggal ini nang mewarisi. Imbah meninggal saya kong mungkin ini bang sudah. Hakata daripada sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata guru kita Syed Abu Bakar Al-Faqih, penyakit dan bala ataupun musibah bagi orang yang terlalu cinta lawan dunia, dua penyakit. Napa tadi? Pertama dulu dunia ini sampai kapanpun inya kada pernah merasa puas. Ya Allah. Nang kedua, sebanyak apapun inya mengumpulkan bakalan ditinggalkannya dan bakalan diwarisi oleh anaknya, tetapi hisapnya tetap inya menanggung. Kalau bang dalam hati menerima mbak diwariskan oleh anak kada dihisap lagi, artinya aku ini merampok aja banyak-banyak, menipu aja banyak-banyak, kena aku warisan ke anakku kada dihisap juga lagi lah. Anak nama warisnya kada tahu kisah anak nih. Oh artinya banyak kuitan meninggalnya. Kada tahu nang kuitan cingkar dipukuli orang di dalam guru. A'adzana Allah Subhanahu wa taala min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Wah kata. Makanya jangan sampai kita nazar ila dunia bi'ainil istihsan, merasa kagum dengan dunia itu. Karena apa? Gara-gara kita kagum tadi akhirnya kita hendak mengumpulkan banyak-banyak padahal bakalan kita tinggalkan juga. Hisabnya kita menanggung. Makanya apa nang diberi Allah taala rezeki nang halal sudah ganaah dengan itu. Nikmati nang ada, jangan dipikirkan nang kadada. Wa idza nadarta ilal mawjudat fanzur ilaha nadhar al mustadil biha ala kamali qudrati mujidiha wa bariha subhanahu. Ketika kita melihat daripada dunia, alam semesta nih, maka kita memandang ketika dunia, melihat dunia itu daripada yang menciptakan adalah zat yang sangat sempurna. Artinya ya Allah, bagusnya artinya gunung itu tidak ada apa-apanya dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bungasnya artinya Allah itu Allah itu jangankan lawan zat Allah Subhanahu wa taala, lawan bidadari nang Allah Subhanahu wa taala siapkan di surga aja kada apa-apanya. Kita melihat daripada luar biasa, ini teknologi canggih. Ini hanya olahan manusia. Kita ini bang artinya roh, siapa yang bisa bolah? Secanggih-canggihnya bobohan luar sana bolah robot, kada kawinnya bolah roh. Allah Subhanahu wa taala nama olah roh. Bahkan setiap daripada apa yang pernah dibikin sama Allah taala, orang kada mau ubah lagi. Ayo kita mata di sini ya kalau hidung di sini, muntung di sini, telinga di sini. Secanggihnya teknologi, secanggih-canggihnya, adakah nang wani mau ubah hendakannya? Ada nang wani lah mau ubah, ada nang waninya. Amunnya hendak paling operasi menggalaki kah, menyipiti kah, kaning kah ditabali atau ditipisi, telinga kah dihalusi, hidung kah dimancungi atau dipeseki, dagu kah supaya bebelah, pipi kah secara dikancangi, nah itu aja. Tapi mau ubah hendakannya kada nang wani. Coba hendak, artinya ini teknologi sudah canggih. Udah matanya anak di belakang sini aja nah. Ini teknologi sudah canggih. Balik hidung nih arah ke atas. Ini parak musim hujan sudah nih. Habis lamas terus. Allah Akbar. Artinya ini teknologi terlalu canggih sudah. Ayo bang hidung nih apa nih muntung nih anak di sini nah. Mata ini artinya kurang dua aja. Sebuting lagi tambah di sini. Tambah sambat orang dajjal atau iblis tuh bang tuh. Wah kada kau lagi mau bahas sudah. Karena ciptaan Allah SWT itu sangat sempurna. Ini ciptaan Allah Ta'ala luar biasa sempurnanya sudah. Kada kau mau bahas. Bagaimana dengan yang menciptakan? Wah kata, jelas saya kalau lah otomatis yang menciptakan jauh lebih hebat daripada sesuatu yang diciptakan. Jadi kita mustadil bahwasanya Allah SWT maha sempurna. Makanya kata para ulama, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar, maksudnya apa? Allahu Akbar amma tatasawwar. Allah SWT itu maha agung dan maha besar daripada apa yang pernah kita benakkan di dalam pikiran kita. Artinya Allah Ta'ala tuh nangka ini itu kada apa-apanya masih. Allah SWT jauh lebih besar daripada itu. Karena apa? Seperti yang ulun jelaskan, manusia ini fattah wa syafaddik. Nah kayak orang buta, imbah melihat apa? Melihat ayam. Akhirnya apa? Imbah itu buta pulang. Napa yang digambarkan? Setiap daripada apapun yang dilihat, ya nah kayak ayam. Contohnya apa? Orang buta nih tadi. Dari kekanakan sampai umur 17 tahun hanya bisa melihat. Nah, kau melihat. Pas melihat ayam. Diambil polang oleh Allah Ta'ala daripada penglihatannya. Ada kau melihat, ada kawan tolak ke kebun binatang, aku artinya melihat singa tadi. Kenapa aja? Kayak apa singa tuh aja? Kayak ayam kah? Karena apa? Manusia itu pandangannya terbatas dengan apa yang pernah lihat. Artinya aku melihat ular sawah di sana. Kayak ular sawah, kayak ayam kah? Sabarataan daripada hakannya kayak ayam.
Hah? Oh, aku melihat pohon cemara. Oh, pohon cemara nang kayak ayam kah? Itu Bang sudah. Oh, ini artinya kita kalau berkamera. Nah kayak apa bentuk kameranya? Nah kayak ayam kah? Ayam tuh Bang terus. Nah kayak itu Bang, makanya kita kadang-kadang kawa memikirkan nah kayak apa zat Allah Subhanahu wa taala itu. Karena apa? Karena kita itu nah kayak orang buta tadi melihat ayam. Habis itu kalau kau melihat lagi di dalam hadis disebutkan, jangankan kita membayangkan zat Allah taala, membayangkan surga aja kada kawa. Surga aja kita udah membayangkan. Apa sifat surga? Mala ainan ra'at, mata tidak pernah memandang, wala udhunan sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbil bashar, hati tidak pernah terbenak sedikit pun bagaimana daripada apa tadi? Daripada akhirat itu. Orang-orang nang tahun 80-an adalah yang terpikir kawa bepanderan antara nang di Kota Baru lawan nang di Asam-Asam. Ada nang kawanya. Wah ini orang bepanderan orang di Kota Baru lawan Asam-Asam biasa. Karena apa? Ada telepon sudah, ada WhatsApp, kau video callan pulang. Hai guysan kawa. Kalau orang dong ada kawa. Ini hanya sekedar teknologi ya kalau. Artinya canggih benar wah ini. Ada kan yang terpikir waktu nang tahun 80-an dengan kecanggihan nang wah ini apa? Jadi jangan dipikirkan nang di surga itu nang kayak nang telepon ini aja. Jauh lebih canggih lagi. Oh, ini nah. Seandainya orang ada bepander, artinya kawa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sekejap. Orang banyak mau mustahilakan. Artinya ini di Asam-Asam nah. Pajam mata pindah ke Banjar. Ini mustahil. Ini kada menutup kemungkinan. Karena di tahun berapa? Kada menutup kemungkinan orang berpajam kau pindah bebulik pulang Asam-Asam pajam. Zaman now. Itu secanggih-canggihnya yang pernah kita ini hanya lintasan pikiran nih. Mungkin artinya ada kena di akhir zaman di surga lebih canggih daripada itu. Kada terbenak di pikiran kita daripada bagaimana keindahan daripada surga tersebut. Wah kata, inilah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukminin dan muslimat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fa inna jami'al mawjudat tunadi bilisani haliha nidaan yasma'u ahlul qulub al munawwarah an-nadhiruna bi nurillah alla ilaha illallah al azizul hakim. Dan setiap daripada apapun yang di dunia ini, daripada apapun yang pernah kita lihat, apapun yang pernah kita pandang ataupun yang kita pernah dengar, itu semuanya lisan halnya atau gerak-geriknya ataupun bunyinya semua mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mbah kita melihat langit, artinya teknologi sehebat apapun nangaran pelapon itu harus ada tihang. Ini langit tanpa tihang. Manusia nang molah kada mungkin. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun canggihnya itu tidak bisa melawan daripada teknologinya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala. Semoga dengan program ini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan daripada ta'zimnya kita kepada dunia. Kita melihat dunia dengan pandangan yang penuh dengan kekaguman. Allah Subhanahu wa taala menggantikan kecintaan kita kepada dunia kepada kecintaan kita kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita qanaah. Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita merasakan daripada itu adalah nikmat yang besar, kita syukuri daripada itu semua. Semoga dengan program ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para aulianya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa anna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan man abghadta waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.